Ini aku melihat ada di sana pengecualian. Pada umumnya perempuan ini memang identik dekat sama si ayah, anak laki-laki dekat sama si ibu. Pada akhirnya itu menimbulkan permasalahan baru. Kehidupan keluarga asik begitu-begitu aja ceritanya. Artinya perempuan cenderung lebih tahu diri. Perempuan cenderung lebih mengalah di keluarga tersebut. Perempuan lebih banyak memahami keadaan orang tua, dan pada akhirnya perempuan tertinggal dengan masa depannya. Dan itu sepertinya diamini di keluarga itu, ya udahlah, toh juga kamu nanti ikut suamimu, ya udah. Nah ini kan kembali lagi KDKTV bersuara perihal kesetaraan gender, dan kembali di sini kalau saya melihat dari tadi film itu, wah ini nggak bener nih buat perempuan, ya. Dan pada akhirnya jelas kita dengar tadi, si perempuan, anaknya perempuan meninggalkan cita-citanya demi orang tua. Dan yang bawa nama selalu si laki-laki. Seperti podcast beberapa bulan yang lalu, saya berbicara di KDKTV bahwasanya adat Batak tidak adil buat perempuan. Kembali lagi disajikan di film Ngeri-Ngeri Sedap ini. Oke, saya katakan bahwa di silsilah orang Batak, antara laki-laki dan perempuan memang perbedaannya sangat mencolok, kan gitu, sangat mencolok dia. Nah, pernah saya katakan sama kalian bahwa sebagai perempuan Batak memang lebih dominan menyadari dirinya masuk dalam konteks turpuk. Turpuk ini sudah nasib, itulah kelasnya dibuat. Bahkan lebih dominan sebenarnya meme ditunjukkan seperti poltop lah, polisi toba. Tapi tidak ditonjolkan bagaimana manutnya seorang perempuan itu kepada laki-laki atau kepada suami. Kan di situ. Bagaimana manutnya? Kenapa ditonjolkan poltop? Nah, kalau kita ambil posisi yang tidak seimbang, saya katakan, sementara si laki-laki di sana asik hanya minum tua. Asik minum tua, asik nyanyi-nyanyi, asik ngegosip mengenai si A, B, Z, keluarga A, B, Z, keberhasilan, kesuksesan, bahkan kegagalan. Nah, itulah pola pikir yang ada di kedai tua. Nah, yang ditakutkan memang itu di kedai tua atau di pertemuan ama-ama atau bapak-bapak kalangan Batak, itu istrinya yang dianggap sebagai poltop, polisi toba katanya. Ini kan sudah satu paham yang dibangun selama ini yang salah. Betul. Nah, kalau seandainya tidak ada perempuan itu yang mengingatkan laki-laki Batak atau suami itu, apakah benar perjalanan keluarga itu? Nah, satu sisi juga harus kita katakan bahwa kesuksesan seorang suami menghantarkan anak-anaknya mencapai pendidikan yang tinggi tadi itu tidak terlepas dari pengaruh sang ibu. Nah, sang ibu atau si istri tadi. Nah, memang jarang ini yang diangkat keberhasilan si ibu. Anak niamung nadoi. Nah, anak bapaknya itu tidak pernah dikatakan anak ibunya. Tetapi ketika anak-anak itu tidak berhasil, ya kita lihatlah mamanya. Songonido inongna. Tapi tidak pernah disoroti apa sebenarnya tingkah laku si bapak di luar sana. Apa tingkah laku si bapak di dalam rumah terhadap anak-anaknya. Kalau kita bicara tadi tentang film tersebut, ada hal yang salah dilakukan oleh bapaknya yang berpola pikir dan bersikap sebagai diktator. Raja kebenaran, betul-betul raja, tapi tidak pernah menganggap anaknya itu sebagai raja. Walaupun anaknya sudah pintar dan menjadi sarjana dan sukses di perantauan, dia juga tidak pernah menghargai, menghormati kesuksesan anaknya. Tetap dia menganggap bahwa aku lebih hebat dari kalian. Kalau melihat dari perkembangan zaman, bapaknya itu sudah jauh di bawah dari anak-anaknya. Itulah bentuk protes dari si anak. Dulu kami tidak berani bicara, dulu kami tidak berani melawan, karena kami harus ikut apa kata bapak. Kami belum berani, kami belum bisa. Tapi kalau sekarang
kami harus melawan. Kira-kira seperti itu. Nah, tentang perempuan yang kita katakan yang diposisikan sebagai wanita lemah di dalam konteks komunitas Batak atau rumpun Batak, itu paham yang salah, perlu kita luruskan. Sebenarnya perempuan itulah perempuan yang kuat di sana. Ada kemarin saya berbicara kepada kalangan perempuan, saya katakan ini 5 laki-laki ditinggalkan oleh istrinya dan memiliki anak. Ini 5 perempuan ditinggalkan oleh suaminya dan mempunyai anak. Perbandingannya coba kita ambil, mana yang lebih sukses di sini? Paling kalau yang perempuan gugurnya 1, tapi laki-laki gugurnya berapa? Itu loh. Nah, artinya hanya 2 laki-laki itu yang sukses mengantarkan anaknya. Sementara perempuannya, itu 4 perempuannya sukses mengantarkan anak-anaknya. Dari 5 ini perempuan itu gugur paling 1, tapi laki-laki bisa 3. Itu udah paling hebat. Bahkan gagal. Nah, sekarang perbandingan di sana, apakah kita masih masuk dalam konteks turpuk tadi bahwa perempuan Batak itu adalah perempuan yang selalu manut dan mengikut dan lemah, atau yang selalu dikatakan sebagai polisi toba? Tidak bisa seperti itu. Nah, kalau film tadi saya bahas, sebenarnya saya tidak sepakat dengan film tadi. Tidak sepakat dalam konteks pola pikir orang tua di dalam rumah. Ketika anak-anaknya sudah pintar, ketika anak-anaknya sekolah, ya udah aku yang paling benar. Saya tidak begitu. Saya harus lebih pintar dari anak saya. Supaya apa? Kalau saya tidak lebih pintar dari anak saya, tidak lebih bijak dari anak saya tidak akan bisa menggiring anak-anak saya kepada keinginan saya, dan sesuai dengan tatanan adat tadi, sesuai dengan perkembangan zaman ini. Di situ. Jadi kalau seandainya film tadi saya tanggapi, saya berbeda dengan itu. Saya menganggap lucu aja. Lucu dalam konteks terlampau ngada-ngada, itu dari pikiran saya. Karena saya nggak di situ. Tapi kalau kita ambil dari dominannya orang Batak, realitanya Batak, ya itu. Spesifiknya dilarikan ke saya bilang tidak. Saya tidak seperti itu. Nah, bagaimana? Berarti si Bapak Domu itu kontra banget lah sama ya, lo. kontra. Berarti Bapak Susanto Siregar ini sepakat jika anak menikah beda suku? Ya terserah, nggak ada masalah. Karena saya katakan prinsip sama saya bagi anak-anak saya, bagaimana mereka satu iman, itu aja dasar saya. Saya masa bodoh siapapun mau diambil mereka. Artinya Bapak Domu tadi itu ada orang tua yang kolot, tapi hidup di zaman sekarang. Kan goblok. Orang tua yang kolot hidup di zaman sekarang. Iya. Dia nggak upgrade diri ya. Ya kesalahan dia. Anaknya mengupgrade diri, dia tidak mau mengupgrade. Ketika dia tidak mau dihargai anaknya, tidak mau anaknya menghargai dia, itu kesalahan dia. Di situ. Oke, kita sepakat ya, Bapak Domu tadi masih di primitif ya. Iya, masih primitif. Masih primitif. Ortodoks banget. Kalau si ibu udah oke ya? Ibu Domu ya, Mama Domu. Kalau Mama Domu itu memang satu jalinan keluarga ya. Bagaimanapun si istri itu mengikut apa kata suami, tapi satu titik dia harus membantah. Ini kan dominannya pada puncak-puncak tertentu aja dia Melawan. Yang memang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Ketika anak-anaknya sudah pergi semua, baru dia ngelawan. Artinya keseimbangan harus terjadi dari awal. Dari awal harus terjadi. Suami dan istri itu harus keseimbangan. Jadi kalau seandainya saya dibantah istri saya, apakah saya sakit hati? Apakah saya harus katakan, oh enggak, harus begini? Enggak. Mungkin yang dikatakan istri saya itu benar, enggak seketika itu juga saya terima, tapi saya renungkan. Paling saya bilang, udahlah, sabarlah, tenanglah mah. Udah, kita nggak usah bising, nanti aja lah itu kita bahas. Kebetulan istri saya ada di sini, boleh tanya langsung aja.
Tapi sebelum ke istri, Ya, gitu aja. ada sedikit nih. Pada umumnya nih, di kehidupan suami istri, yang selalu, ini berbicara Batak tentu Kristen tadi. Nah ini kan selalu bawa-bawa Alkitab nih jadinya, Pak. Artinya selalu berbicara, kalau kita udah berbicara rumah tangga, ada perselisihan, kembali ke Alkitab. Istri patuh sama suami. Nah banyak sekarang suami yang tidak tahu kemana arahnya, dan kita dipaksa ikut patuh sama arah yang nggak ada. Kalau menurut saya nggak seperti itu. Kalau setiap pertengkaran didamaikan, dikembalikan kepada Alkitab, dikembalikan kepada adat, tabu katanya nggak boleh kayak gitu, nggak itu. Nah, kalau menurut saya satu perbedaan itu hal yang bagus. Cuma perbedaan itu jangan diruncingkan untuk menjadi permusuhan. Nah, kalau seandainya di dalam satu rumah tangga tidak ada perbedaan, hanya mengikut manut terus, itu pada titik tertentu puncaknya ada. Nah, tinggal kredit poinnya apa? Anak saya ngikut saya, atau istri saya ngikut saya, atau anak saya ngikut saya, atau suami saya ngikut saya. Kan itu jadi perbandingan. Modal mereka semua anak-anaknya, bukan harta. Ketika anak-anaknya bersama-sama meninggalkan mereka berdua, dan si istri akhirnya meninggalkan suami, seperti cerita tadi, akhirnya suaminya sadar. Nah, saya kira nggak perlu seperti itu. Kalau saya melihat film tadi, ya itulah realitanya orang Batak. Ya nampak aja garang, jago, hebat, tapi melankolis, rapuh. Ketika ditinggalkan istri, langsung gemetar, nggak berdaya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Balik lagi dia ke mamanya. Kan itu sindiran kasar itu, bukan halus lagi. Bahwa laki-laki itu, laki-laki di Batak, film tadi ya, saya katakan, kelihatannya aja keras, tegas, tapi rapuh. Itulah tadi saya ambil poinnya. Kalau umpamanya dominan setuju dengan film itu, itulah opini di kelompok orang Batak. Kalau bagi saya tidak. Saya nggak setuju dengan itu, karena saya nggak seperti itu kok. Kembali, tadi belum terjawab nih. Banyak persoalan di rumah tangga itu dimulai dari apa? Dianggap ketika si perempuan bersuara, dianggap melawan. Dianggap tidak patuh sama suami. Ini permasalahan yang mungkin selalu kembali ngedaturpuk perempuan. Begitu. Nah ini sampai kapanpun kalau begini case-nya, begini topiknya, nggak ada solusi. Ini kan sepanjang abad perempuan ya ngikut melulu kan. Ya, jadi perubahan itu sebenarnya bukan mesti harus memberontak. Kalangan perempuan Bataknya menyatakan kami paling benar, kami tidak mau ikut, tidak itu. Yang dibutuhkan itu kesadaran dari kalangan laki-lakinya. Laki-laki Batak yang selalu mengaku anak niraja, tapi tidak pernah apa-apa sangat penjol jarang gitu loh, atau menganggap orang lain itu raja. Nah, tohodo di hahata didoken beruni raja doho, tapi betul enggak itu seperti anak beruni raja ditaruh di rumah? Iya, contoh film tadi tidak. Istri itu dibikinnya seperti budak. Kau ikut apa kataku, sampai berbohong juga dilakukannya demi anak-anaknya supaya pulang semua. Karena dia nggak mampu menjemput anaknya satu persatu. Nah, akhirnya dia berbohong. Oke, skenario ini diikuti istri. Nah, kalau saya menyatakan sebenarnya ya lawan aja. Ya perempuan Batak jangan seperti itu. Kasih tahu ini salah. Ya kalau berdebat ya berdebat, tapi berdebat bukan untuk satu hal yang meruncing untuk menjadi permusuhan. Kesalahan dari rumah tangga ketika kita selalu diikat dengan bakol atau haduk atau nggak etis lah, karena nggak sesuai dengan biblika, nggak sesuai dengan adat katanya. Kok bolak-balik itu klasik, alasan-alasan klasik. Sadar nggak kita ini selalu membuat alasan, mencari alasan kembali back to Bible, back to adat. Nah, sampai kapanpun kalau kayak gini prinsipnya untuk menyelesaikan masalah, turpuk tadi itu tidak akan pernah benar-benar jadi turpuk buruni raja sebenarnya. Sejatinya ya? Iya, sejatinya seperti itu. Nggak usah kita katakan kita anak niraja, tapi istri kita bikin jadi hatoban.
Jangan kita katakan Boruni Raja doho dainang atau Boruni Rajaina hualap odok. Tapi nyatanya atau bandi rumah. Ini Tak seperti itu. keras ini. Jadi hanya listrik saja, omong kosong semuanya. Saya tidak sempurna kok. Nanti abang akan diserang laki-laki. Enggak ada masalah. Saya tidak sempurna, tapi jujur saja. Satu rumah tangga saya itu dibangun dengan kedinamisan, perbedaan, pertengkaran itu hal biasa bagi saya. Tapi dari setiap pertengkaran itu di mana kita mengerucut untuk menemukan titik temunya dan solusi bagaimana. Di situ bukan aku yang paling benar, tidak gitu. Boruni Raja, kalau Boruni Raja perlakukanlah jadi Boruni Raja ya. Perlakukanlah Boruni Raja. Jangan perlakukan polisi Toba, ya itu celaka lah. Oke. Boruni Langsung- Raja tapi perlakuan atau sikap itu poltop dibikinnya. Langsung Boruni Raja ngasih pandangan. Gimana nih Kak, Boruni Raja yang sudah dialap Bang Regar? Disampaikan aja Melihat sebenarnya juga gitu aja. Film tadi lah, ngeri-ngeri sedap tadi. Di sana ada Mama Domu yang cukup sabar terhadap suami sampai di titik tertentu dia melawan. Memang kebanyakan kalau dilihat ya pada umumnya memang seperti itu nyatanya memang. Tapi ya mungkin kalau dalam tertentu ya perempuan itu memang pasti ada kejenuhannya, pasti dia berontak. Nah seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah kalau seperti saya nggak pernah mengalami seperti itu sebenarnya. Cuman kadang-kadang perselisihan memang ada, tapi ya bagaimana caranya kita selesaikan bersama lah ya. Banyak di antara kami ibu-ibu keinginan itu tidak tercapai. Dia ingin menyatakan sikap tapi takut. Ada rasa takut. Ada rasa takut. Nanti kalau saya katakan seperti ini diterima nggak ya? Atau jadinya nanti bertengkar. Jadi kebanyakan diam. Dipendam sendiri. Jadi lama-lama di satu titik dia bisa seperti yang tadi pergi dia kan meninggalkan suaminya. Sebenarnya kalau di Batak itu salah karena dia pergi ke keluarganya sendiri kan, bukan ke keluarga suami. Tapi ya itu kenyataan memang seperti itu banyak. Karena udah lelah. Udah lelah dia menghadapi sikap suaminya. Ini kalau dari kacamata kakak nih melihat film tadi, suami yang demikian harusnya seperti apa? Kalau tadinya di awal-awal ya sebelum saya mungkin waktu masih anak-anak masih sekolah, saya rada-rada takut menyampaikan pendapat. Itu nggak dipungkiri, memang kenyataan. Karena saya nggak punya berteman. Di lingkupan saya itu hanya rumah, tetangga, gereja. Nggak pernah bergaul dengan banyak orang. Jadi mau menyampaikan pendapat itu takut salah. Iya, memang iya. Ini memang betul. Memang seperti yang tadi itulah, memang betul. Tapi karena seiring dengan waktu anak-anak sudah besar dan kita juga banyak waktu untuk bergaul, jadi berpikir sendiri, oh iya, harusnya kita lebih berani mengungkapkan apa isi hati, berani berpendapat. Tapi takutnya tadi memang ada pertanyaannya benar. Kenapa sampai takut? Kan suaminya. Terkadang gini, suami itu kan pulang kerja, misalnya pulang kerja, kita kan lihat wajah dia itu bagaimana, takut capek atau apa, takut nanti kita sampaikan keluhan dia makin stres atau apa kan gitu kan. Jadi dipendam, mau nyampaikan ke orang lain nggak mungkin kan. Nggak mungkin, jadi kita sendirilah memendam itu. Tapi memang sakit rasanya, mau nyampaikan nggak enak, nanti nggak disampaikan, mendam sendiri. Tapi seiring waktu udah berjalan, anak-anak sudah dewasa, sudah bisa apa, terus kita bergaul dengan orang-orang, ya kamu harus berani, nggak bisa dibiarkan seperti itu, nanti rumah tanggamu yang rusak kan gitu kan. Harus berani mengungkapkan apa yang tidak enak, apa yang kamu nggak suka sama suamimu, apa yang kamu harus bilang sama dia, nah, gitu. Jadi lama-lama oh iya, memang harus seperti itu, komunikasi. Sepakat lah tadi, harus ada perdebatan tadi, diskusi. Jadi karena awam kalau dengar debat seakan pertengkaran yang
alot. Sebenarnya itu diskusi ya. Kalau perdebatan-perdebatan itu sebenarnya justru sehat kalau menurut saya. Iya. Secara pribadi perdebatan itu sehat. Benar. Ya. Nah. Tapi terkadang karena kita orang Batak kan nada suara kita itu kan gede kan, nggak seperti orang suku lain, misalnya Jawa lembut-lembut, alon-alon. Kalau kita kan menyampaikan yang benar, kadang seperti berteriak kan, seperti berteriak, seperti marah. Jujur saja ya, terus terang aja. Saya sendiri bukan nggak pernah saya tinggalkan istri saya lagi merepet gitu loh. Tapi saya tinggalkan saat pergi ngopi di luar sana, saya anggap udah tidur, saya balik. Kenapa? Iya, nggak tuntas. Begitulah cara saya. Iya, begitulah cara saya menghadapi ketika satu pertengkaran itu ini akan puncak ini nanti. Ya lebih bagus saya mengalah, saya keluar, saya ngopi, saya balik ke rumah setelah dia tidur. Nah kalau dia sudah ngantuk tidur, apa mau dipertengkarkan lagi? Paling diam. Besok ngopi bareng pagi-pagi. Enggak juga. Paling cuek ya, pergi lagi dia cuek lagi. Tapi salutnya dengan istri-istri orang Batak zaman dulu ya, dia bisa bertahan dengan keadaan seperti itu. Kayak Mama Domu tadi itu kan, nah, dia memang masih bertahan, tapi dia salahnya cuman dia pergi ke keluarganya. Oke. Nah, memang masih ada seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang beda. Kalau dia tidak suka, dia langsung cabut kan, nggak dipertahankannya lagi. Emang siapa lu kan gitu kan sekarang ini kan. Aku juga bisa, bukan cuman kau kan gitu. Banyak kok nggak punya suami juga masih bisa kan gitu kan. Yang seperti tadi lah, masih bisa dia nyekolahkan anaknya, masih bisa hidup. Memang banyak. Iya. Ya kan. Kalau aku sendiri, kalau aku dibilang itu, aku memang masih kayak perempuan zaman dulu lah, nggak berani bertindak untuk apa, masih se-ekstrem itu ya. Masih mikir. Masih ada anakku, bagaimana nanti anakku? Kalau masalah suami ya biarin lah, los gitu kan. Tapi anakku bagaimana? Kalau kami pisah nanti, anak-anak kan hancur. Nah itu masih kupikirin. Nah, Iya. kalau Mama Domu tadi kan dia jadi langsung dihajarnya suaminya kan, ditinggal dia sama dia. Dan akhirnya itu jawaban untuk permasalahan di rumah itu. Iya. Ada bagusnya juga. Ada. Tapi agak lama dia kan sampai menderita batin. Batin tadi. Dan suaminya pun untung aja dia bisa maksudnya menyadari. Untung sadar. Terkadang ada yang tidak sadar. Betul. Sampai sekarang banyak bapak-bapak yang nggak sadar. Setuju. Untuk terakhir nih, ini kan pandangan yang sudah tadi pro kontra dan aku sangat tertarik. Ternyata yang dua ini juga orang yang nggak sepikiran juga, tapi bisa harmonis ya. Bisa. Harus seperti itu. Iya. Kan kita Kalau aku lihat istri di sini masih boleh dikatakan agak primitif. ya benar. Kalau suami udah modern banget ini mah, Modern udah banget. revolusi Mental. apa namanya Bukan. 5.0. Kakak ini masih 3, ini udah 5 nih. Ya memang kuakuin itu. Kalau aku masih punya pemikiran kayak orang-orang dulu. Maksudnya kalaupun apa jangan sampai pergi kan gitu kan. Tapi kan dengan begitu si suami nggak akan ada berubahnya. Nggak mungkin dia nggak berubah. Tidak akan berubah kalau dia tidak kejedot. Iya. Sampai kapan kita nunggu kejedot? Kan ada gitu. itu nanti masanya. Artinya sampai di level dia ubanan pun dia masih batin. Artinya katakan dia masih panjang umur 10 tahun lagi. Kalau besok dia meninggal. Jadi kita nggak bisa nutup mata yang zaman sekarang bunuh diri itu anak masih kecil-kecil bunuh diri. Itu Iya memang. akumulasi dari batin tadi. Iya. Nah, kalau pakai pola primitifnya kakak tadi hancur. Makanya saya dengan kalau seperti aku bilang, dia seperti itu, aku cuek aja. Sekarang aku bergaul kan, aku bilang. Aku bergaul itu, tapi aku lihat teman-temanku yang Begitulah itu caranya kan. dia mengupgrade pikiran itu. Jadi aku nggak mau aku nggak mau kupikiri Permasalahan itu lebih dalam. di satu titik itu aja, nggak mau.